warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zilpiana Puspita Agustin sebagai moderator yang akan menyambung acara inti pada hari ini. Yang terhormat kepada Kepala Kaprodi, Kemahasiswaan, Ketua Hima, Ketua Acara, narasumber, dan seluruh peserta yang telah berhadir pada Zoom meeting dengan acara webinar tentang kesetaraan gender. Sebelum kita memasuki ke acara lebih intinya, saya akan menjelaskan tentang tema dari acara Kartini pada tanggal 21 April 2021 hari ini. Tema yang diambil itu adalah Puananta. Apa sih Puananta itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Puan adalah perempuan atau wanita. Istilah ini sering dipakai untuk menyebut istri seorang datuk. Puan merupakan panggilan sopan kepada perempuan-perempuan Melayu. Sedangkan Ananta, dalam bahasa Sanskerta, artinya tidak terbatas atau terhingga. Orang dengan nama Ananta tergolong percaya diri. Ia cenderung memimpin dengan berwibawa dan selalu mencari petualangan. Ia sangat tertarik dengan kehidupan dan memiliki sifat mandiri. Orang ini juga bicara apa adanya dan tertarik secara fisik pada orang lain. Dengan sifat-sifat Ananta tadi, Puananta dimaksudkan agar wanita dapat melakukan apa saja, kemana saja, dan dengan siapa saja tanpa batas. Wanita dapat bekerja, memperoleh pendidikan yang tinggi, bepergian, memiliki kebebasan untuk berpartisipasi dalam kehidupan berpolitik, sosial, dan ekonomi tanpa takut mengalami tekanan di masyarakat, terlebih dari para pria. Nah, itu merupakan sedikit penjelasan tentang Puananta sebagai tema dari Kartini kita pada hari ini. Sangat menarik ya teman-teman, terutama bagi para wanita tentang bagaimana menjalankan kehidupan. Selanjutnya, saya akan membacakan CV dari narasumber kita hari ini. Baik, sebut saja dengan Ibu Zaitun Ya Akherit, MPD. Tanggal lahirnya Jakarta 22 April 1982. Pendidikan Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2000 dengan jurusan Pendidikan Seni Rupa. Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta di tahun 2007, Teknologi Pendidikan. Pengalamannya di tahun 2002 menjabat sebagai Ketua Hima Seni Rupa Wanita pertama, di tahun 2003 Marketing di Trinity Optima Production, 2003 mahasiswa berprestasi peringkat 3 UNJ di tahun 2003, juara 3 Nasional Karya Ilmiah di tahun 2004, akun eksklusif di Indro Creative Work di tahun 2006, graphic designer di Indro Creative Work sampai saat ini di tahun 2007, dosen program studi pendidikan seni rupa sampai saat ini. Di tahun 2010, pengurus Asosiasi Pendidikan Seni Indonesia sampai saat ini. Di tahun 2010, melakukan banyak penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sampai saat ini. Dan di tahun 2018, berpengalaman sebagai penyunting dan penelaah buku-buku pemerintahan sampai saat ini. Mengajar dengan mata kuliah Nirmana 2D, Nirmana 3D, media pembelajaran, kurikulum dan model pembelajaran, bahan ajar seni rupa, pendidikan multikultural, desain tekstil, aplikasi komputer, DKV, dan studio desain. Skill yang dimiliki oleh Ibu Zaitun itu graphic design, fotografi, dan layout. Itulah tadi CV dari narasumber kita hari ini yang akan menyampaikan materi tentang kesetaraan gender. Materi akan disampaikan kurang lebih 60 menit. Jadi sangat diharapkan kepada seluruh peserta untuk menyimak dengan baik dan tetap mematuhi tata tertib yang ada guna kelancaran webinar kita. Dan tak lupa pula diingatkan bahwasanya nanti akan ada sesi tanya jawab yang akan berlangsung selama 30 menit. Dan ada 3 pertanyaan yang akan dipilih. Jadi diharapkan untuk bisa menyiapkan pertanyaan yang ingin ditanyakan setelah materi disampaikan. Baik, langsung saja kepada Ibu Zaitun, ya Khairit MPD. Waktu yang telah kami berikan, kami persilahkan. Iya, terima kasih moderator. Kita santai aja, nggak usah terlalu serius-serius amat kan, bukan di ruangan kuliah ya. Pada prinsipnya Ibu sangat berapresiasi sekali atas kegiatan ini bisa terselenggara.
Pemilihan tema juga luar biasa. Eee, yang tema sekarang juga yang akan Ibu bahas nanti adalah kesetaraan gender. Nah, ini teknisnya gimana? Jadi nanti paparannya ditayangkan sama Silva? Oleh host dari Zoom. Oke, silakan, nggak apa-apa ditayangkan saja paparan Ibu. Eee, Oke, jadi yang ada di sini sebelumnya Ibu mengucapkan selamat datang ya, terima kasih atas partisipasi kalian. Lalu, kepada para mahasiswa seni rupa ataupun yang bukan mahasiswa dari seni rupa UNJ, selamat datang. Semoga nanti apa yang Ibu sharing dapat bermanfaat buat kalian. Jadi kita sebetulnya discuss saja, jadi nggak usah terlalu feedback satu arah, tapi bisa ada feedback dari kedua arah. Jadi nanti Ibu justru berharap ada semacam case-case yang kalian sampaikan ke forum, apabila ada hal yang memang menurut kalian itu adalah sebuah masalah atau kesetaraan gender yang memang menurut kalian meresahkan, ya. Oke, langsung saja. Kalau kita bicara kesetaraan gender, oke silakan next. Kesetaraan gender itu kenapa sih kok penting sekali untuk dibicarakan? Sebetulnya, terutama untuk kita yang berada di kota besar, kesetaraan gender mungkin sudah lebih terkikis, eee, tidak equal, jadi equal ya, equality, ada kesamaan. Jadi antara laki sama perempuan itu terjadi kesamaan, atau harus memiliki hak yang sama, sama seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Indro bahwa, eee kita sebagai perempuan itu memiliki hak yang sama, tidak melihat apa sukunya, apa jenis kelaminnya, atau apa pendidikannya, itu sebetulnya kita memiliki hak yang sama. Namun, karena memang budaya di kita, eee, hal-hal yang memang sifatnya masih sedikit patriarki itu masih terjadi. Jadi di mana, eee kebiasaan atau tradisi atau pakem atau dogma yang ada di masyarakat, menyangkut perempuan. Jadi, boleh di-next-in. Jadi, laki-laki lebih mendapatkan privilege bukan cuman di Indonesia, tapi memang di dunia ini, awalnya laki-laki itu memang lebih mendapatkan privilege. Tapi bukan berarti tidak ada kesamaan. Jadi gini, kita sebagai kaum wanita harus berani speak up. Tapi juga bukan berarti kita speak up nggak ada dasarnya, tidak ada ilmunya. Jadi tetap kita harus berilmu. Jadi kesetaraan gender itu juga memang sering disamakan oleh keadilan gender, bahwa pandangan semua orang harus menerima perlakuan yang sama. Jadi kenapa yang tadi Ibu bilang, kita sebagai perempuan itu harus speak up, bahwa, eee, kal kal kalian merasakan atau tidak, dari mulai sejak dini bahkan mungkin, eee, waktu di dalam kandungan pun orang tua kita itu sudah membiasakan, misalkan gini, ada teman yang lahiran nih, mau melahirkan anak misalkan. Anaknya apa? Laki apa perempuan? Oh laki. Oh kalau perempuan, kalau laki ya jangan dibeliin pakaian warna pink atau jangan dibeliin pernak-pernik yang berhubungan dengan warna pink. Jadi dogma atau stigma, sampai ke aspek pewarnaan itu pun sudah menjadi pakem yang disepakati bersama. Jadi kalau laki nggak mungkin pakai baju warna pink, kalau perempuan itu pasti pakai pink. Jadi hal-hal yang seperti itu, yang sesederhana seperti itu. Padahal kalau kalian mau cari tahu, itu asal-usul warna pink itu sebenarnya warnanya pria. Nah, jadi kalian sebagai orang-orang yang teredukasi, itu harus bisa menyuarakan bahwa mungkin dari hal-hal yang sederhana semacam itu, bahwa tidak mesti begitu, gitu loh. Jadi perempuan bisa pakai apa aja, pakai warna hitam, pakai warna coklat, pakai apa aja, itu sah-sah aja. Nggak mesti kalau perempuan pasti identik dengan warna pink, misalkan ya. Dan itu memang terjadi sampai saat ini itu masih berlaku. Nah, lalu silakan dilanjutin. Jadi sebenarnya gini,
Kalau bedanya seks sama gender, kalau seks itu adalah kodrat biologis yang diberikan sama Tuhan, mencakup jenis kelamin ya, pria atau wanita. Tapi kalau gender lebih ke arah identitas lebih ke arah identitas atau karakteristik yang memang diciptakan di masyarakat itu. Ini Ibu kutip dari Mansur Faki. Jadi kalau kalian, suatu hari mengambil kajian mengenai gender, itu kalian bisa baca buku-bukunya Mansur Faki, itu banyak sekali, beliau dari Indonesia. Gender adalah konstruksi sosial di mana laki-laki dan perempuan itu memang memiliki kiprah yang sama dalam hidup. Sehingga perempuan tidak hanya menjadi subordinat, lalu laki-laki lebih berperan di sosial. Jadi kalau contoh yang paling nyata dalam segi iklan misalkan, iklan, sering sekali perempuan itu menjadi subjek. Subjek atau bukan subjek, tapi menjadi objek dari iklan tersebut. Jadi kalau iklan kecantikan, contoh iklan kecantikan, standarisasi kecantikan saat ini, itu perempuan cantik pasti identik putih. Perempuan cantik pasti kulitnya seperti porselen. Perempuan cantik itu harus pakai produk-produk kecantikan ini. Jadi memang budaya. Sebenarnya itu adalah budaya yang diperkenalkan terus-menerus sehingga menjadi pakem nantinya. Jadi padahal cantik itu kan nggak mesti putih, cantik itu nggak mesti kulitnya mulus. Jadi seharusnya kita sebagai kaum perempuan itu bisa speak up. Lalu Kaplan juga menegaskan bahwa gender merupakan perilaku antara laki-laki dan perempuan dari struktur biologis. Dia itu terbentuknya dari proses social culture, ya. Jadi memang contoh, kalian pernah ada yang menonton film Kartini? Oke, next. Film Kartini ada yang sudah nonton belum? Yang terakhir itu film Kartini ada beberapa versi. Film Kartini yang terakhir itu adalah yang diperankan oleh Dian Sastro. Ya semoga aja kalian boleh nonton nanti masing-masing atau misalkan masih punya waktu nanti beberapa jam kemudian kalian bisa nonton bareng, misalkan nobar bareng film Kartini juga nggak ada masalah. Nah, melihat film Kartini yang diperankan oleh Dian Sastro, di situ kita bisa melihat atau merasakan betapa itu yang tadi Pak Indro sampaikan, 3 lapis itu. Betapa beratnya menjadi seorang wanita zaman dulu. Kita mungkin nggak akan bisa seperti ini kalau tidak berdasarkan perjuangan dari R.A. Kartini dan pejuang-pejuang lainnya yang menggalakkan emansipasi wanita, hak asasi wanita, di mana pada saat itu di film itu kita dapat melihat ataupun sejarah memang menuliskan juga perempuan itu harus jalan merangkak, harus jongkok untuk menemui seorang laki-laki. Bahkan itu orang tuanya sendiri. Sampai sebegitunya. Lalu di mana seorang perempuan itu tidak bisa sekolah, tidak boleh belajar. Perempuan itu memang diminta untuk tidak berpikir, tidak pintar. Perempuan hanya untuk menyusui anak, melahirkan anak, that's it, masak, selesai. Padahal silakan next. Padahal perempuan itu harus berpendidikan tinggi. Kenapa? Karena mulai sejak dari kandungan, itu janin itu, kandungan itu adalah kita berkomunikasi sama kandungan kita. Contoh yang paling gampang sekali, mungkin bedanya perempuan zaman sekarang sama zaman dulu. Kalau zaman dulu itu nggak ada tuh yang namanya misalkan lagi hamil, lalu minum susu supaya nanti kualitas janinnya bagus, lalu mendengarkan musik-musik, entah itu musik klasik atau mendengarkan Al-Quran, orang tuanya yang bisa melakukan itu kan enggak, zaman dulu belum ada itu semua, tapi zaman sekarang karena memang orang tuanya cukup berpendidikan dan fasilitasnya juga ada, sehingga sudah mulai dari kandungan sudah memikirkan arah anaknya itu mau seperti apa. Jadi hal-hal kayak gitu terekam, dari bayi itu sudah terekam perlakuan si ibu kepada anaknya. Jadi gini, kita ini di Indonesia memang masih menganut budaya patriarki. Kenapa Ibu menuliskan budaya patriarki di sini?
Ini walaupun audiensnya memang ada laki-laki, ini nggak ada masalah, tapi kalian sebagai seorang laki-laki, seorang anak juga, dan nanti mungkin juga jadi seorang suami. Jadi, patriarki adalah konsep di mana laki-laki itu memegang kekuasaan. Semua peran penting itu dipegang sama laki-laki. Dari masyarakat, dari pemerintahan, dari pendidikan, semua dipegang sama laki-laki. Lalu kalau perempuan itu, ini konsep-konsep budaya patriarkinya ya, jadi kalau perempuan itu adalah melayani semua urusan laki-laki, bahkan sama kepentingan reproduksi, hanya tujuannya untuk memuaskan laki-laki. Nah itu masih ada, paham-paham seperti itu masih ada sekarang. Orang-orang yang tidak berpendidikan tinggi, laki-laki yang tidak berpendidikan tinggi, akan sangat senang dengan kebiasaan seperti ini, pemikiran seperti ini, karena dia sebenarnya tidak berpikir, dia hanya pakai pakai otot, pakai emosi untuk mengatur si perempuannya, gitu. Tapi kalau laki-laki yang berpendidikan tinggi, tahu itu nggak akan memperlakukan perempuan seperti seperti yang cara-cara seperti ini, karena laki-laki berpendidikan itu sangat paham, oh perempuan itu sama, kita sama-sama perempuan itu memiliki hak yang sama. Bahkan ketika suatu hari menikah nanti, menikah itu bukan cuma memenuhi hasrat si laki, tapi menikah itu adalah sama. Jadi makanya kalau orang nikah disebutnya as, karena memang saling saling bersama, segala sesuatunya saling bersama, saling menghormatin, saling mencintai, lalu kalau ada apapun juga dibicarakan bersama, jadi seperti itu. Oke, next. Eee, Kalau kita melihat, ini yang tadi Ibu sampaikan, bahwa peranan seorang ibu itu sangat penting, bahkan mulai dari seorang ibu mengandung, ya. Ibu memiliki andil yang sangat besar dalam melakukan pengembangan potensi anak. Itu bukan berarti nggak ada hubungannya. Kalau ketika nanti hamil, itu didengarkan musik-musik klasik, dibiasakan didengerin Al-Qur'an, itu anaknya pasti akan sangat mempengaruhi tumbuh kembang anaknya. Dan itu, memang penelitiannya juga memang ada, banyak sekali, ya. Jadi perjuangan seorang ibu, kita dapat melihat di sini, seorang perempuan yang bekerja di kantoran, yang menjadi seorang ibu rumah tangga itu bukannya hanya ibu rumah tangga itu luar biasa pengorbanannya. Dari mulai pagi hari mengurusi anaknya, mengurusi suaminya itu nonstop, nyapu, ngepel semua itu luar biasa. Bahkan eh, ada memang perempuan yang memilih untuk menjadi seperti itu, ada juga perempuan yang memilih saya bisa seperti itu, bisa juga lebih dari itu. Jadi kadang zaman sekarang nggak mesti kerja di kantor, misalkan perempuan-perempuannya, kalian bisa bikin bisnis di rumah, bisa bikin bisnis online. Jadi itu bisa tetap berkembang. Jadi semua pilihan-pilihan profesi dari wanita itu adalah kehendaknya mereka. Jadi kita sesama perempuan, jadi gini, mungkin kekerasan itu masih masih suka terjadi ya. Mungkin jangan sampai kita mengalami kekerasan secara fisik atau pemerkosaan, itu mungkin tidak. Tapi di luar sana, banyak perempuan-perempuan yang memang mengalami hal kekerasan seperti itu. Selain kekerasan fisik, ada juga kekerasan verbal. Jangan-jangan kita semua adalah pelaku perundungan tanpa kita sadari. Misalkan gini, contoh, ada artikel atau berita perempuan diperkosa, atau contoh kasus yang paling sederhana deh, kejadian di bandara tempo hari. Ada perempuan yang dilakukan pelecehan sama oknum di bandara. Ketika kejadian itu, banyak perempuan, ini kenapa Ibu bilang banyak, karena di situ banyak netizen, mungkin netizen ya, istilahnya sekarang netizen itu ya. Jadi ketika ada kaum perempuan yang teraniaya, yang dilakukan pelecehan sama laki-laki, itu justru reaksi wanita bukan membela si perempuan, ada yang membela. Kalau yang berpendidikan tinggi, paham, itu pasti pasti akan sangat membela, karena kita nggak terima, karena itu bisa terjadi sama siapa aja. Kebetulan terjadi sama perempuan itu, nauzubillah kalau terjadi sama kita. Tapi perempuan lain itu justru menghina perempuan itu. Seketika mendapat berita itu, mencari profil si perempuan itu, misalkan seperti apa, perempuan itu seperti apa sih, terus lihat di Instagramnya, oh dia biasa pakai baju seksi, ya pantesan aja dilecehin. Nah itu dia jeleknya perempuan. Itu adalah budaya patriarki. Kita sebagai perempuan itu harus membela perempuan, dibiasakan membela perempuan. Jadi justru bukan menjadi melakukan kejahatan terhadap sesama perempuan. Jadi bukannya perempuan versus perempuan, justru seharusnya kita dapat melihat,
Ingat Ibu ulangin lagi kalau pelaku kekerasan seksual atau pelecehan seksual itu jangan menyalahkan korbannya, ya. Jadi siapapun bisa jadi korban. Justru yang harus diedukasi adalah kita perempuan-perempuan harus mengedukasi bahwa kita itu bukan milik siapa-siapa. Kita berhak speak up dan Ibu juga berharap kalian yang ada di sini itu bukan jenis perempuan yang sering menyakiti perempuan, sesama perempuan, justru kita harus membela perempuan. Hindari hal-hal yang sifatnya kalau kalian kan memang sebenarnya generasi kalian ini kan generasi yang sangat mudah dipermudah dalam segala hal. Bahkan kita nggak kenal sekalipun, misalkan di sosial media kita nggak kenal, tapi kita masuk ke dalam case tertentu, kita sama-sama nyaut, lalu orang lain pun bisa saling nyaut. Bahkan kita bisa jadi ngobrol sama orang yang tadinya kita nggak kenal sama sekali. Nah, itu kan sangat bagus. Itu sangat bagus dari aspek positifnya, tapi sangat negatif juga kalau kita berapa banyak orang yang ternyata menyakiti perempuan, sesama perempuan, itu banyak sekali terjadi. Belum lama ini Ibu dengar kemarin ini kalau nggak salah di Instagramnya Mbak Nana ya, Najwa Shihab, itu Mbak Nana sedikit, cuplikannya sedikit, itu Mbak Nana menyampaikan kalau eh, kita sebagai perempuan itu sebaiknya menyuarakan hak perempuan, terutama dari aspek segala macam ya. Kalau contoh misalkan aspek politik, kalian nih belum nggak tahu Ibu udah 17 tahun apa belum. Misalkan 17 tahun berarti kan kalian nge-vote. Nah, di sini Mbak Nana menyampaikan kalau sebaiknya kita vote perempuan misalkan. Jadi dibiasakan vote perempuan sehingga kenapa? Aspirasi perempuan bisa lebih tersampaikan. Kalau dari jumlah politikus lebih banyak laki-lakinya, berarti kita kebayang berarti hak politik laki-laki lebih kuat dibandingin perempuan. Jadi oke, next. Jadi semoga kita sebagai sesama perempuan itu bisa saling support, bisa saling dukung, tanpa harus saling menyakiti. Oke, silakan dilanjutkan. Oke, nah ini tokoh emansipasi. Emansipasi. Yang kita tahu selama ini yang pertama itu adalah RA Raden Ajeng Kartini. Beliau jasanya luar biasa. Lalu selain RA Ajeng Kartini itu ada Raden Dewi Sartika, itu adalah dari Bandung ya. Beliau mendapatkan penganugerahan sebagai pejuang pendidik terbaik derajat wanita. Jadi dia mendirikan sekolah-sekolah untuk istri. Lalu ada lagi Maria Walanda Maramis, ada Siti Walida, ada Rangko Rasuna Said dan Ruhana Kudus. Ada juga yang lain yang masih belum disebutkan. Banyak sekali, banyak sekali. Ya, ada Cut Nyadin, ada yang lainnya. Oke, silakan. Mereka adalah pejuang-pejuang yang menyuarakan hak-hak wanita sampai kita akhirnya menjadi seperti ini. Mungkin kalau tidak ada mereka, kita nggak ada yang sampai kuliah berpendidikan tinggi, mungkin nggak ada. Oke, nah selanjutnya ini adalah R.A. Kartini. Beliau itu memperjuangkan bahwa mendidik dan berupaya agar perempuan mendapatkan haknya, hak untuk berpendidikan, untuk bekerja. Beliau dengan sukarela, karena beliau sekolah, beliau bisa membaca, lalu beliau mengajarkan anak-anak perempuan di sekitarnya untuk bisa baca, ya, bisa baca tulis, minimal bisa baca tulis pada saat itu. Walaupun bukan berarti tidak terjadi pertentangan, jadi banyak juga orang tuanya tidak mengizinkan putrinya untuk belajar, karena di mata pada saat itu, kalau perempuan belajar itu nanti jadi pengkengkang, jadi apa ya, ngangkang gitu loh, maksudnya jadi pengengkang, jadi tukang ngelawan, tukang apa seperti itu. Nah, di balik Kartini, ketika Kartini wafat itu di usia 25 tahun, Kartini dilanjutkan juga perjuangannya oleh adik-adiknya. Ada Kardina, ada Rukmini, ada Sumantri. Adik-adiknya ini juga berjuang untuk melanjutkan apa yang sudah Kartini mulai. Ya, jadi tetap mengajar, mendirikan sekolah, nah itu tetap berlangsung. Oke, next. Oke, selanjutnya adalah Dewi Kartika. Dewi Kartika ini adalah ibu pendidikan kaum perempuan. Nah, ibu ini Kartika ini adalah salah satu penolak poligami pada saat itu.
balik lagi ke budaya patriarki, bahwa di mana laki-laki itu, melakukan poligami itu zaman dulu kan luar biasa, sama seperti zaman-zaman di luar negeri juga sama. Ketika selir kaisar itu selirnya sangat banyak, bahkan sampai ratusan, sampai ribuan gitu kan. Jadi kebayang, eee, kalau kita hidup di zaman itu yang bahkan ketika ini contoh-contoh di film misalkan ya, di film. Pada saat misalkan ada kaisar melihat perempuan, entah itu seorang ibu, seorang istri, seorang anak, kalau dia mau, ya dia tunjuk, udah, pokoknya harus dinikahin. Jadi benar-benar perempuan itu hanya sebuah objek, objek seksual yang memang nggak bisa speak up sama sekali, ya. Eee, oke, selanjutnya, selain Dewi Kartika, ini adalah tokoh dari luar negeri juga, Elizabeth Blackwell. Elizabeth Blackwell ini perjuangannya juga luar biasa. Beliau merupakan wanita pertama yang menerima gelar doktor. Di Amerika ya, wanita di UK, sorry, di UK. Beliau membantu mendobrak hambatan sosial. Jangankan bisa jadi dokter, zaman dulu itu perempuan buat belajar aja tuh sulit. Nah, apalagi nih, kalau kita bicara budaya Eropa, perbudakan itu luar biasa. Jadi jadi makanya kalau ibu tuh memang sangat suka film-film yang memang ada nilai sejarahnya, film-film kolosal, film-film sejarah. Jadi itu yang menjadi lebih menarik. Bahkan di mana selain dia juga mungkin ada lagi nanti ya, ada kalian tahu Bill Gates kan ya, Bill Gates itu ada Naomi Gates, ada istrinya itu juga sama, pejuang-pejuang yang mengangkat hak-hak wanita juga. Sampai akhirnya perempuan bisa menjadi seorang dokter itu bukan hal yang mudah. Karena lingkungan itu membentuk kalau di luar negeri, dimanapun di dunia ini, itu membentuk kalau perempuan itu nggak berhak setara dengan laki-laki. Nah, itulah yang harus kita perjuangkan. Equality-nya itu harus kita galakan. Bahkan kalau nggak salah sekarang sebenarnya sudah tidak ngebahas gender lagi, tapi sudah post gender. Post gender di mana gender yang kita tahu itu, seks itu yang kita tahu itu kan laki sama perempuan. Nah, tapi kalau kita bicara post gender itu nanti kalian bisa juga baca bukunya, bahwa selain laki sama perempuan itu ada yang lain, ada yang memang ada beberapa aspek, itu nantilah terlalu jauh. Ada yang memang perempuan ke laki-lakian, ada yang laki ke perempuan-perempuanan, atau ada di tengahnya. Nah, jadi hal-hal itu kalau di dalam pendidikan post gender itu ada dibahas, tapi kita tidak ke arah sana. Oke, selanjutnya, tapi kalian boleh suatu saat nanti baca-baca buku tentang itu, silakan, post gender ya. Oke, selanjutnya adalah tokoh pendidikan wanita. Ini tokoh pendidikan wanita di Afrika, itu Lucy Dixlow. Itu seorang guru dan atlet. Nah, itu yang tadi Ibu bilang tadi, betapa perjuangan masyarakat Afrika itu luar biasa, kekejaman, kesadisan yang mereka alamin gitu ya. Mereka kan memang dianggapnya pada zaman dulu itu adalah budak. Jadi kalau budak itu tidak berhak ngapa-ngapain, pokoknya berhak ngapain yang disuruh sama orang-orang kulit putih misalkan seperti itu. Jadi tapi Lucy ini mengangkat bahwa dia selain atlet, dia juga guru ya. Jadi dia bisa menjadi dekan dari Fakultas Howard University. Jadi speak up-nya luar biasa karena dia cerdas, dia berilmu juga sampai akhirnya bisa diakuin sama sama negaranya Afrika Amerika itu ya. Oke, selanjutnya ini Indonesia, ini Ibu Butet Manurung atau sebenarnya nama lengkapnya Saul Marlina Malunung, tapi kita lebih dikenal dengan Butet Manurung. Beliau itu adalah pendiri Sekolah Rimba. Jadi saya itu sangat kagum dengan beliau. Ini kenapa kita ngomongin soal perempuan ya, bahwa perempuan kepekaannya luar biasa. Perempuan itu bisa ngapain aja. Apalagi kalau perempuan sudah berkehendak, itu pasti bisa dipenuhin. Jadi jangan hentikan keinginan kalian, ya. Tentunya yang positif. Oke. Jadi beliau itu lulusan UGM, jurusan antropologi kalau nggak salah. Beliau itu masuk ke daerah-daerah Indonesia yang bahkan belum terjamah.
dengan teknologi, dengan sarana prasarana, semua kalau kita bicara rimba itu bahkan tadinya tidak berpakaian, ada juga masih masih yang seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya ingin mendidik mereka, dan bahkan mereka juga tidak bisa terima begitu aja. Jadi bayangin sampai berbulan-bulan masuk ke seperti itu untuk mendidik mereka. Banyak di luar sana anak-anak yang tidak seberuntung kita gitu. Dan kita mungkin enak-enak aja di sini, kita baik-baik aja, bahkan udah baik-baik aja, masih ada juga yang sering kegalauannya berlebihan, misalkan, "Ah, gue nggak punya itu, ah, gue nggak punya ini," atau, "Ah, gue pengen itu." Karena kalian udah terlalu lama ngeliatin Instagram, ngeliatin orang-orang yang mungkin di atas kalian, sehingga kalian melihatnya selalu ke atas. Kalian nggak melihat di belakang sana, di luar sana, di daerah sana ada orang yang memang tidak tidak seberuntung kalian, ya. Jadi ini balik lagi ke Ibu Butet, bahwa perempuan yang mampu melakukan itu, mau mengorbankan dirinya untuk kepentingan orang lain. Itu sering kali perempuan lakukan itu, ya. Tapi bukan berarti bucin ya, jadi kalian nanti jangan seperti itu ya. Jadi anak-anak muda ini tiba-tiba, "Oh iya kan kata Bu Isa kita kita tuh orang yang sangat ikhlas memperjuangkan ya," tapi jangan jangan di sisi negatif, jadi di sisi yang positifnya. Sampai anak-anak itu akhirnya bisa membaca tulis. Itu nggak mudah, sangat tidak mudah mengajarkan. Kalau kita mengajarkan anak sekolah yang memang ada orang tuanya yang bisa mendidik, itu lain dibandingin anak yang benar-benar lahir di hutan, bahkan perilakunya itu seperti manusia-manusia yang ada di hutan, memang memang dan itu luar biasa. Jadi kalian boleh suatu hari nanti atau setelah ini baca-baca tentang uh, biografinya Ibu Butet Manurung, ya, apa yang sudah dilakukan untuk sekolah rimba. Oke, next. Kita nggak terlalu lama deh, biar kalian nanti bisa diskuskan, juga waktunya sampai jam 11.20. Oke, selanjutnya adalah tokoh wanita. Nah, ini juga story-nya juga cukup menarik nih, Halimah Yacob. Beliau ini adalah presiden pertama, bukan presiden pertama, tapi presiden ke-8, tapi adalah satu-satu presiden pertama perempuan dan muslim, ya. Beliau ini bukan anak orang kaya. Beliau ini adalah anak tukang, bukan anak tukang. Beliau ini adalah orang tuanya jualan nasi Padang. Beliau selalu bantuin orang tuanya cuci piring setiap hari. Ibu cuma mau bilang seperti ini. Itu yang tadi Ibu bilang tadi, perempuan, kalian para perempuan-perempuan, milikilah cita-cita kalian setinggi-tingginya. Dan kalian jangan khawatir. Kalau kalian sudah berkehendak, kalian yakin bisa, pasti bisa. Ya, jadi ini orang biasa-biasa saja. Ya sama misalkan seperti presiden kita, Pak Jokowi misalkan. Itu orang benar-benar orang dari orang sesusah-susahnya gitu ya. Mungkin pernah terbayang juga enggak, terlintas juga enggak akan menjadi seorang presiden. Sampai akhirnya karena berjuang gigih, sama Ibu Halimah ini berjuang sangat gigih, sekolah yang benar, cari beasiswa, bahkan ketika sekolah juga hampir di DO, kenapa? Karena selalu terlambat, karena dia bantuin orang tuanya dulu, karena ayahnya meninggal, jadi dia harus bantuin ibunya untuk berdagang. Nah, tapi intinya adalah yang Ibu mau sampaikan dari cerita ini adalah siapapun kalian bisa menjadi seseorang nantinya. Ya, jadi kalau kalian berusaha, oke? Dan makanya kita harus selalu support sesama perempuan. Jangan justru saling sentimen sesama perempuan. Oke, silakan selanjutnya. Ini adalah Jacinda Ardern ya, jadi di Perdana Menteri termuda ini 37 tahun dari Islandia, sama dia juga selalu speak up mengenai hak-hak asasi wanita, sama kejadian terorisme kalau nggak salah di sana ya. Oke, next. Kalian nanti bisa buka lagi masalah tokoh-tokoh politik di dunia juga bisa banyak. Yang perempuan nggak cuma mereka, banyak sekali. Oke, ini selanjutnya adalah tokoh feminis wanita dunia. Kalian pernah ada yang baca buku Nawel El Saadawi belum? Yang paling terkenal itu Perempuan dari Titik Nol. Ini beliau adalah dokter, seorang dokter di Mesir, ya, jadi bayangin ya, di negara sana, itu kalau di negara jahiliyahnya luar biasa, menganggap perempuan itu luar biasa, gitu lah. Jadi kalau kalian nanti coba baca bukunya, di situ kalian akan merasakan
betapa sakitnya, betapa tragisnya, betapa wah, pokoknya luar biasa deh, nggak mungkin kalian nggak meneteskan air mata ketika baca buku-bukunya beliau. Dan itu kisah nyata, dan itu apa yang beliau alami gitu. Dan bukan cuman beliau, tapi kebanyakan wanita alami pada masa itu, di negara itu seperti itu gitu. Jadi aduh, pokoknya beruntunglah kita tidak lahir di zaman-zaman mereka, ya. Jadi cobalah, kalian baca minimal satu aja Perempuan dari Titik Nol, ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini tokoh feminis Indonesia, beliau adalah dosen, ini Ibu Siti Ruhaini, ada lagi beberapa yang lain, Ibu hanya ngambil satu. Tulisan beliau sangat banyak mengenai studi gender ya, aktivitas perempuan. Beliau penelitinya juga tentang aktivis perempuan dan hak asasi wanita gitu ya. Banyak sekali yang sudah beliau lakukan untuk mengangkat hak asasi wanita. Makanya salah satunya juga di Kementerian Wanita juga banyak mengutip tulisan-tulisan dari beliau. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang seniman ya, seniman wanita dunia juga banyak sekali, seniman perempuan. Nah, ini contoh yang Ibu ambil adalah seniman yang ngangkat konten konten berkaryanya itu memang untuk speak up soal perempuan, walaupun kalau Frida Kahlo lebih mengangkat lebih ke arah melukiskan kehidupannya. Kalian sudah ada yang pernah nonton film Frida Kahlo? Itu ada filmnya, sebaiknya nonton, tapi kalau nonton sebaiknya jangan sama orang tua karena banyak sekali adegan-adegan dewasanya. Jadi nontonnya juga jangan sama pasangan. Jadi nontonnya sendiri aja, nontonnya atau bareng-bareng nontonnya nggak apa-apa sama teman-teman. Sebaiknya kalian nonton karena kalian anak-anak sendiri rupa. Jadi tonton lah, ada film Frida Kahlo, ada film Basquiat kalau nggak salah ya. Carilah film-film tentang kesenirupan, seniman-seniman besar, itu setahu Ibu ada di online. Kalian nonton aja. Selanjutnya, di sini adalah perjuangan, karena kan Frida Kahlo itu kan istrinya Diego Rivera, bahkan Diego Rivera itu seniman. Kalau seniman itu biasanya sangat hidupnya itu dikelilingi sama wanita gitu ya. Kalau di luar sana ya, di luar sana itu hidupnya selalu dikelilingi sama wanita, mau menikah kayak mau apa itu nggak ada masalah. Apalagi kalau di Eropa itu luar biasa. Itulah apa yang dilukiskan oleh Frida Kahlo. Oke, selanjutnya nih, ini juga seniman besar, seniman hebat sekali, Jenny Holster. Beliau itu adalah seniman instalasi terkenal yang pada karya sering mengangkat tema-tema apa yang ada sekitarnya, tapi lebih ada arah speak up untuk perempuan, juga sama tentang perempuan. Nah, ini adalah contoh-contoh karyanya beliau. Beliau merespon apa saja mediumnya, misalkan kayak ini, karena memang instalasi ya, jadi dia menembakkan teks-teks speak up di gedung besar atau di gedung-gedung yang memang luar biasa di negara sana. Lalu ini juga yang nomor 2 itu adalah ini bioskopnya mereka kan, kalau di luar negeri kan seperti itu ya, kalau kita biasanya di dalam mall, kalau mereka kadang suka ada bioskop yang bangunannya sendiri. Oke, selanjutnya. Nah, ini juga sama, ini seniman belum tua-tua amat. Nah, ini Mbak Tita Salina, ini adalah dosen IKJ. Selain Mbak Tita juga ada juga ya, misalkan ada pematung, ada yang lain-lain, itu banyak sekali. Beliau mengangkat karyanya itu lebih ke arah isu sosial, gender, lingkungan hidup, dan perkotaan. Nah, ini adalah salah satu contoh-contoh karyanya, mengangkat tentang lingkungan hidup, betapa sampah itu sudah sangat luar biasa di lautan. Jadi karya-karya yang diangkat oleh beliau mengangkat isu-isu tentang itu. Oke, selanjutnya. Ada lagi? Sudah habis. Oke. Oke, kalau gitu kita lebih ke arah sharing aja. Kalau jadi bukan seperti di kelas ya. Jadi misalkan nanya tentang teori apa, nah kalian sebenarnya bisa cari, tapi justru Ibu pengen sekali tahu menurut kalian, apalagi di generasi kalian, ini generasi muda seperti kalian, apakah kalian masih mengalami perbedaan gender di lingkungan kalian? Nah, itu yang memang justru Ibu berharap kita bisa sharing hal-hal seperti itu.
Apalagi sebagai contoh, ibu ini orang Indonesia, lahir di Indonesia, bahkan nenek ibu, kakek ibu semua lahir di Indonesia, tapi memang ibu ada keturunan Arabnya. Nah, kalau di masyarakat Arab yang keturunan Arab gitu ya, itu tradisi sangat kuat sekali. Tradisi-tradisi itu sangat masih kuat sekali dan masih dipegang. Sebagai contoh, perilaku-perilaku patriarki seperti ini masih masih sangat kuat di kehidupan masyarakat yang ada keturunan Arab. Contoh misalkan, um, kalau mau makan itu harus laki-lakinya duluan, misalkan. Perempuannya masak, lalu perempuannya nyiapin makanan buat laki-lakinya, lalu laki-laki makan duluan, nanti setelah laki-laki selesai makan, sisanya baru dimakan sama perempuan. Oh, bukan sisa berarti bekas, tapi memang urutannya seperti itu. Dan banyak hal-hal lain lagi yang memang masih menggunakan budaya-budaya seperti itu. Nah, Ibu berharap kita bisa saling sharing, kira-kira kalian adakah yang mengalami ketidaksetaraan di keluarga kalian atau di apa gitu ya. Oke, mungkin sharing dari Ibu itu saja. Selanjutnya Ibu serahkan kepada moderator untuk kita saling discuss mengenai kesetaraan gender. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Zaitun yang menyampaikan materi sangat luar biasa tentang kesetaraan gender. Dan bagi untuk peserta, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang materi yang telah disampaikan oleh Ibu Zaitun tadi mengenai kesetaraan gender? Apabila ada bisa langsung berbicara atau di chat di kolom komentar. Sharing ya, itu yang Ibu berharap tadi. Ibu pengen sekali ada gak sih yang ngalamin hal yang tadi seperti Ibu sampaikan di lingkungan keluarga atau di lingkungan apapun. Silakan kalau ada. Kita masih punya waktu 10 menit ya, Silva ya? Sampai 11.20 ya? 11.20 untuk materi dan sesi tanya jawabnya 30 menit lagi, Bu. Oh, oke. Silakan. Nashwa boleh tanya langsung, nggak ditulis juga nggak apa-apa. Kalau Nashwa bisa ngomong langsung nggak apa-apa. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Naswanasa Kamila, ingin bertanya. Banyak perempuan yang tidak percaya diri dengan diri dan potensinya kan. Dia mengalami krisis kepercayaan diri. Nah, gimana caranya menumbuhkan kepercayaan diri seseorang perempuan untuk memulai sesuatu? Oke, good banget nih, Nashwa. Langsung Ibu jawab aja ya. Jadi gini, yang pertama, ini aspek psikologis juga sangat mempengaruhi ya. Jadi gini, kalian pertama kuncinya adalah berilmu. Kalau kalian banyak baca, kalian banyak tahu, itu seharusnya kalian akan lebih percaya diri. Nah, tapi balik lagi ke psikologis masing-masing. Jadi ada tipikal orang yang memang introvert, ekstrovert, atau campuran di keduanya. Jadi kalau memang introvert, itu seringkali sebenarnya tahu apa yang harus diomongin, tapi nggak berani. Nah, gimana nih cara memupuknya? Yang pertama gini, sebaiknya jangan selalu menyendiri. Mulailah membuka relasi atau berani berteman. Sama satu orang dulu deh, sama dua orang dulu deh. Nah, tapi mencari temannya juga harus mencari temannya yang, jadi gini, misalkan kalian kenalan, taruhlah teman. Kalian kan ketika kalian berteman itu kan kalian bisa lihat nih karakter masing-masing ya. Ada teman yang memang seringkali selalu memahitkan apa yang diomongin. Jadi misalkan gini, dipahitin terus misalkan gue ngomong ini dong, ini tapi ngomongnya selalu pahit misalkan. Ada memang orang yang jenisnya seperti itu. Nah, sebaiknya hindari berteman sama yang seperti itu karena itu akan justru menjatuhkan kalian, akan semakin menjatuhkan. Justru carilah teman yang bisa ngangkat kalian. Ngangkat tapi bukan berarti memuji-muji doang, bukan, tapi adalah tahu di mana potensi kamu. Jadi kalau selalu menyendiri, itu nggak akan mungkin bisa bangkit. Tapi
mulailah keluar, mulailah membuka diri, mulailah mencari teman-teman yang bisa membangun rasa percaya diri kamu. Ditambah lagi harus baca, misalkan baca, belajar, kamu punya sesuatu yang kamu sukai. Jadi kalau kamu misalkan menyendiri, ini nggak berarti Nashwa ya, jadi contoh untuk kasus aja ya, misalkan seringnya menyendiri atau tidak percaya diri atau insecure-nya tuh dari aspek apa? Dari aspek fisik, dari aspek apa? Kalau aspek ilmu, kalau ilmu itu bisa dipelajari. Nggak ada ilmu yang tidak bisa dipelajari, sehingga seharusnya tidak ada yang insecure dengan pengetahuan, karena pengetahuan bisa dicari. Insecure sama fisik, nggak ada sesuatu yang sempurna, semua nggak ada yang sempurna. Kita bisa sehat fisik jasmani, normal, punya tangan 5, punya itu saja udah alhamdulillah. Ya, jadi hindarilah melihat Instagram atau apapun yang membuat kalian semakin down. Jadi melihat sesuatu yang nggak masuk di akal. Makanya ada juga orang yang mengatakan dunia sosial media adalah dunia tipu-tipu, ya kan? Jadi sebenarnya nggak gitu adanya gitu loh. Jadi hindari melihat sesuatu yang melebihi dari kalian, yang membuat kalian jadi tambah insecure. Padahal belum tentu yang kita lihat itu betul begitu apa adanya. Jadi kuncinya kalau gimana sih Bu cara ningkatin percaya diri? Yang pertama harus berilmu. Baca, banyak cari. Kalian harus bisa berani, kalian mampunya di apa? Misalkan kalian mampu drawing, atau kalian suka ngejahit, kalian suka apa? Harus ada sesuatu yang kalian sukai, itu yang kalian perdalam. Setelah kalian menguasai itu semua, masuklah ke komunitas itu. Masuklah ke komunitas itu, atau masuk ke cari, jadi unfollow tuh semua yang nggak penting-penting, artis-artis segala macam, misalkan ada yang nggak penting-penting, atau mungkin selebgram yang nggak penting-penting, itu di unfollow semua, gantilah dengan komunitas-komunitas yang sesuai dengan passion kalian. Cari teman yang mendukung passion kamu. Cari teman yang tidak selalu menjatuhkan apa yang kamu bicarain. Masih nggak bisa juga ngobrol sama orang tua, masih nggak bisa juga kebangun, itu baru nanti baca-baca buku psikologis. Karena kita kadang-kadang kalau baca buku psikologis, taruhlah kita misalkan nggak punya uang mau konsultasi sama psikiater atau apa, tapi kan sekarang banyak psikiater online segala macam juga bisa. Atau juga kalian baca-baca buku psikologis, kadang kalau kita baca, ini gue banget nih, iya gue begini, kadang suka ada solusinya harus seperti apa. Ya jadi jangan sampai ada perempuan yang merasa insecure. Jadi percaya dirilah, kamu luar biasa, kamu pasti bisa. Ya, jadi harus pelan-pelan diperbaiki sama diri sendiri. Jadi memang kalau hal itu tidak bisa orang lain yang memperbaiki. Orang lain bisa, tapi tidak maksimal kalau dari diri sendirinya tidak mau. Ya, mungkin itu. Semoga di sini tidak ada mahasiswa-mahasiswa ibu atau yang lain yang merasa insecure. Kalian semua cantik-cantik, kalian semua ganteng-ganteng, kalian semua pinter-pinter, jadi nggak boleh punya perasaan insecure. Ya, oke, silakan. Ada yang lain? Ya, baik. Terima kasih, Ibu. Ini ada dari Ratih Mustika. Akan saya bacakan. Nah, seperti yang dibahas tadi, saat ini perempuan sudah sama dengan laki-laki, walaupun masih ada sedikit budaya patriarki. Tetapi bagaimana jika ada wanita yang semena-mena atau meremehkan pasangan atau suaminya sendiri? Karena wanita tersebut merasa bahwa wanita sudah mempunyai hak dalam berbicara atau berbuat sesuatu. Ini termasuk kesalahpahaman dari masing-masing individu. Lalu bagaimana solusi yang bisa diberikan dalam menanggapi itu tadi? Ya, oke. Ini Rati ya? Ya, dari Mustika. Rati Mustika, oke. Jadi gini, balik lagi, ini ilmu lagi nih. Semakin perempuan berpendidikan tinggi, semakin perempuan berilmu, itu seharusnya tahu batasannya. Jadi kita bukan bicara cuma sama suami nih misalkan, kita bicara sama semua. Kalau kita, makanya ada pepatah padi semakin menguning semakin merunduk ya. Jadi kalau kita berpendidikan tinggi, itu kita tidak akan menyakiti orang lain.
Kenapa? Karena kita tahu. Jadi misalkan gini, perempuan bisa speak up, perempuan punya hak yang sama seperti laki-laki, tapi bukan berarti perempuan, ya itu kan kalau kita bicara kodrat, memang kodratnya perempuan melahirkan, kodratnya perempuan punya anak, gitu ya. Lalu kalau kalian melakukan sesuatu itu semua karena keinginan kalian, kalian menikah karena keinginan. Jangan pernah nih, ini penting banget nih. Banyak di usia kalian yang nikah muda. Kalau ibu sih berharapnya kalian lulus kuliah itu kerja dulu, bales orang tua dulu. Orang tua nggak minta dibales sih, enggak. Tapi pasti orang tua seneng banget kalau kalian bisa nyenengin orang tua walaupun mungkin nggak lama. Ya, ini sekarang ini tadi mental sedikit, sekarang balik lagi. Nah, ketika kalian menikah, ibu berharap kalian nikah itu betul-betul keinginan kalian. Kalian sudah merasa siap untuk menikah. Ketika kalian merasa siap untuk menikah, berarti kalian sudah tahu kalau kalian akan menjadi dua kepalanya. Kepala dua tapi dijadiin satu. Ya, jadi makanya yang kalau kita menikah itu bukannya lagi mengenai kamu atau dia, tapi sudah kita. Makanya istilahnya sudah kita. Makanya kalau perempuan berpendidikan tinggi, apalagi kalian sudah siap menikah, menentukan diri untuk nikah, kalian tahu kalian akan punya suami, misalkan kalian pagi hari mau bangun, ngurusin suami, itu karena memang kalian ingin. Bukan berarti kalian derajatnya lebih rendah dari suami, tapi kalian ingin, karena kalian menyayangi pasangan kalian kan, jadi menyayangi pasangan kalian, lalu kalian ingin masak buat dia, ingin apa buat anak kalian gitu. Jadi melakukan sesuatu itu karena kehendak. Sehingga dan komunikasi itu penting. Jadi kalau sampai terjadi komunikasi, misalkan terjadi wanita itu merasa derajatnya lebih tinggi dari laki-lakinya, lalu dia menjadi seenak-enaknya, berarti ada yang salah dengan rumah tangganya. Berarti komunikasinya tidak harmonis. Makanya segala sesuatu harus dikomunikasiin sehingga tidak terjadi hal demikian. Ibu selalu yakin kalau perempuan itu bisa ngapain aja. Bisa jadi ibu, bisa jadi istri, bisa bekerja, bisa bisnis, bisa apapun gitu. Jadi kalau perempuan berpendidikan pasti dia nggak akan mungkin mengurusi hal-hal remeh kayak gitu. Misalkan dia pasti ya, gimana caranya nih rumah tangga harus tetap survive, rumah tangga harus saling bahu membahu. Jadi seharusnya hal itu tidak terjadi. Jadi kalau saat pertanyaannya ada perempuan yang kayak gitu, itu kesalahpahaman masing-masing. Ya, itu benar. Itu adalah kesalahpahaman masing-masing, terutama dari segi komunikasi. Jadi pasti ada masalah dari segi komunikasi keduanya sehingga hal itu bisa terjadi. Dan ibu yakin banget orang yang berpendidikan tinggi, apalagi orang yang beragama juga, pasti tahu di mana kita harus bersikap. Ya, oke. Silakan. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Dan ada lagi pertanyaan dari Naura Fairuz. Tuh, dia bilang, saya punya teman yang berkeinginan kuat untuk melanjutkan pendidikannya di luar negeri. Tetapi ia harus merelakan mimpi dan kerja kerasnya hanya karena ayahnya yang masih lekat dengan budaya patriarki. Setiap ia berusaha meyakinkan ayahnya dengan menjelaskan kualitas pendidikan di luar negeri, ayahnya selalu meremehkan dia dan berkata, perempuan mah nggak usah banyak mimpi. Seperti itu. Bisa masak dan melayani suami aja, karena emang sudah kodratmu seperti itu. Bagaimana tanggapan Ibu soal masalah ini? Tragis lah ya. Ya itulah budaya-budaya patriarki seperti itu tuh masih sangat ada di kita, tuh masih sangat ada. Bahkan beruntungnya kita di kota besar, lahir di keluarga kota besar. Kebayang yang lahir bukan di kota, itu lebih parah lagi. Perempuan umur 14-15 tahun itu belum kawin udah dibilang perawan tua gitu. Jadi hal-hal kayak gitu. Nah, sekarang gini. Ini memang kisah nyata dan mungkin bukan cuman temannya, tapi banyak orang yang mengalami itu. Kita harus fight. Kita harus berani fight. Bahkan kalau jadi kan gini, kita kan pakai cara baik-baik, pasti kan bicara sama orang tua, Papa kenapa sih kayak gini loh, tunjukin. Bisa juga dengan cara, kan banyak caranya, walaupun orang tuanya kadang nggak bisa, model orang tua yang nggak bisa diajak diskusi segala macam. Nah, balik lagi pasti ke ilmunya nih, orang tuanya pasti kurang. Makanya ibu bilang tadi, laki-laki yang berilmu, perempuan yang berilmu,
pasti cara berpikirnya tidak seperti itu, ya. Tapi kan ini kan orang dulu ya. Jadi kita sebagai perempuan, atau contoh gini, misalkan malam-malam nih, atau mungkin beberapa kalian mulai cari film-film yang sejenis kasusnya. Banyak film-film yang sejenis itu banyak. Masalah patriarki itu banyak sekali. Ada film yang ibu pernah nonton tapi ibu lupa sekali. Filmnya tentang perempuan di Pakistan tapi di luar negeri, bahkan orang tuanya sampai rela membunuh anaknya karena anaknya tidak sesuai apa yang diharapkan. Nah, kalian carilah film-film sejenis mengenai patriarki, tonton bareng. Mah nonton film ya, Mah nonton film ya, Mah. Ada film keren nih, Mah, tentang ini. Tontonlah sama ayahnya. Itu jadi ini caranya dulu, how to-nya. Jadi pelan-pelan dimasukin gitu loh. Lalu bisa juga dikasih penjelasan ke ayahnya. Pak, iya aku tahu aku mau nikah. Aku tahu aku nanti akan ngurusin anak, ngurusin suami. Tapi apa ayah mau anak ayah cuma seperti itu saja? Aku bisa lebih dari itu. Jadi kita harus memberikan sampel-sampel contoh wanita-wanita sukses, yang sukses di rumah tangga, sukses di karir, bahkan sukses mengurusi orang lain gitu, itu banyak sekali. Nah, misalkan udah nikah, udah segala macam. Ternyata misalkan di tengah jalan, contoh misalkan suaminya selingkuh atau suaminya meninggal. Nah, ayah mau anak ayah cuman balik lagi ke ayah minta duit sama ayah. Jadi kan kalau perempuannya itu mampu, ketika nauzubillah terjadi misalkan suaminya meninggal atau divorce gitu ya, perempuannya tetap bisa survive tanpa harus kembali lagi ke rumah, harus meratapi nasib. Enggak, perempuan itu enggak semacam itu. Jadi kasus seperti ini seperti apa, yaitu banyak banget, dan kita semua harus berani speak up. Tapi speak up-nya ada caranya ya. Jadi jangan, ayah begini, ayah begini. Nah, nggak begitu, nggak akan ketemu. Yang ada malah kalian dibawain golok sama ayah kalian. Jadi harus cari cara-caranya dari yang smooth dulu, baru nanti kalau nggak bisa lagi, baru ya mungkin bisa juga cari beasiswa, langsung deh cabut ke Amerika, cabut deh ke luar negeri. Balik, tunjukin deh kesuksesannya sama ayahnya itu kalau sampai tidak bisa dikomunikasiin, ya. Mungkin itu kali. Banyak banget. Oke. Jangan berhenti. Pokoknya kalau ada yang mengalami kejadian seperti itu, jangan berhenti di situ aja. Fight. Harus berani fight, ya. Oke. Silakan yang lainnya. Ya, terima kasih Ibu. Ada lagi dari Gida Loeva R, itu dia punya teman. Nah, temannya itu, saya ini menganggap wanita di luaran itu hanya bisa menjual diri dan menganggap korban pelecehan seksual itu yang salah, dan juga menganggap pria di atas wanita. Bagaimana tanggapan Ibu tentang hal ini? Ya, betul. Itu yang tadi Ibu sampaikan juga. Bahwa kita semua itu bahkan mungkin sering melakukan perundungan, sering melakukan bullying terhadap sesama perempuan. Kalau ada kejadian story perempuan diperkosa, itu sering sekali ya terlontar, habis dia nggak pakai jilbab sih, habis dia bajunya begitu sih, habis. Lu bayangin, perempuan itu bisa melakukan hal yang kayak gitu sesama perempuan gitu loh. Bahkan riset tentang pemerkosaan, itu yang mengalami kejadian pemerkosaan itu lebih banyak perempuan berkerudung dan berjilbab. Itu risetnya ada, kalian bisa googling sendiri. Jadi laki-laki mesum, laki-laki bejat itu nggak melihat tuh perempuan mau berkerudung, mau bercadar, mau segala macam. Emang dia otaknya tuh udah bejat. Jadi perempuan pakai baju lengkap juga dia bisa bayangkan perempuan itu nggak pakai pakaian. Jadi memang itu nggak ada urusannya sama pakaian perempuannya gitu loh. Jadi makanya kalau kita ini mau sampai kapan seperti ini? Kalau ada kejadian perempuan diperkosa segala macam, kita harus mendukung si perempuannya loh. Nauzubillah ya, jangan sampai ini terjadi sampai kita semua. Ketika diperkosa, itu nauzubillah kan, seperti apa? Secara psikologi, secara moral, secara fisik itu seperti apa rasanya, kita harus bisa. Makanya coba deh baca buku Perempuan dari Titik Nol yang Nawal Al-Saadawi itu. Kita jadi tahu rasanya perempuan itu diperkosa itu seperti apa yang sudah direnggut. Jadi
Aduh, semoga nih para mahasiswa ibu di sini itu jangan pernah ada yang menulis, mengetik sembarangan mengenai atau melakukan perundungan terhadap orang korban pelecehan seksual, apapun pelecehan seksual, mau dicolek dadanya, mau di apa, mau apa, itu jangan pernah balik menyalahkan si perempuannya. Kita justru harus dukung si perempuannya. Kalau laki-laki, kalau kita semua si perempuan, ketika ada yang terjadi pelecehan seksual, kita fight semua, itu laki-laki bisa takut, nggak jadi. Wah gila, gue dibully sama perempuan, bahkan di kantornya itu akan dibully, bahkan sosial akan membuli. Itulah harusnya yang terjadi itu seperti itu. Jadi banyak banyak kasus, dan bahkan semoga kalian kalau misalkan pernah melakukan, jangan pernah lagi melakukan. Pokoknya kita harus selalu support, woman support, saling mendukung, mau kenal mau enggak, mau sukunya apa, mau Chinese, mau Arab, mau Padang, mau apapun, itu sesama perempuan. Ya, jadi kita harus support, harus dukung. Ini memang harus berubah dari kita. Kita harus berani fight dari sekarang, dari kita. Kalau bukan kalian nih para mahasiswa berpendidikan tinggi, nggak yang bersuara, ya di luar sana lebih nggak ada yang bersuara lagi. Jadi memang kalian ini generasi-generasi yang bisa mengubah dunia yang patriarki seperti ini bisa dirubah kalau kita semua bersama-sama berusaha untuk menghindari hal-hal seperti itu. Ya, oke, silakan. Ya, baik Ibu. Jadi tidak 100% salah di perempuannya ya Bu ya tentang pemerkosaan tadi. Iya dong. Perempuan tuh nggak salah, perempuan tuh nggak pernah salah. Mana ada yang nyalain perempuan, kan laki-laki aja nggak berani nyalain perempuan ya. Perempuan pokoknya nggak pernah salah, nggak. Selanjutnya ada dari ini, Aurel Saskia. Nah, kalau misal di dalam keluarga ada saudara cewek sama cowok, terus yang saudara cewek ini sering disuruh-suruh, tapi yang cowok jarang. Kenapa? Padahal kan enak gitu kalau setara nyuruhnya, cuman sepele masalahnya atau kecil tapi kerasa gitu sakitnya atau perbedaannya. Nah, itu bagaimana? Ya, itu juga masih terjadi, sangat terjadi. Di keluarga ibu juga sama. Anaknya, jadi ibu kan berkeluarga ada 7 orang, jadi yang laki-laki itu jarang disuruh sama papanya, tapi kalau yang perempuan lebih sering disuruh. Itulah budaya patriarki yang memang masih sering terjadi. Nah, jadi gini, kita harus bicara. Jadi gini, jangan diem aja, tapi juga bukan berarti kita nggak mau disuruh orang tua, nggak apa-apa disuruh sama orang tua. Jadi kadang-kadang boleh, misalkan lagi makan, lagi duduk di tempat, di ruangan TV sama-sama, misalkan, Pak, Papa kenapa sih, Pak? Kok Papa kayak nggak adil ya, Pak? Aku lebih banyak disuruh sama Papa dibandingin si kakak kok enggak sih, Pak? Gitu, emang kenapa? Jadi itu boleh, hal-hal kayak gitu boleh disampaikan secara baik-baik, ngobrol baik-baik, atau mungkin ngobrol sama mamanya, "Ma, kenapa sih, Ma? Kok Papa kayaknya ini ya, Ma?" Jadi itu harus dibicarakan. Jadi dalam fondasinya itu ada di keluarga. Kalau kita di keluarga, kita harus berkomunikasi secara baik. Jadi keharmonisan keluarga itu terjadi kalau komunikasinya baik. Nah, hal-hal yang kira-kira menurut kalian nggak oke, itu jangan dipendem, karena suatu hari nanti pasti akan meledak. Makanya pelan-pelan dibicarakan baik-baik, sama si papahnya, sama si mamahnya gitu loh. Ditunjukin, kayaknya mama nggak adil ya, mama kok gini doang sih gitu ya. Jadi hal-hal kayak gitu harus dibicarain, ya. Oke, ada lagi, dan itu ibu sangat paham. Ada lagi Bu dari Amira Fatimah. Bagaimana cara meyakinkan bahwa korban seksual bukanlah aib dan wanita yang speak up pun harus didukung, lalu menyadarkan bahwa semuanya itu memiliki perbedaan dalam hak berpakaian. Oke, ini bagus banget. Yaitu caranya yang tadi. Kalau yang membentuk kalau pelecehan seksual itu aib adalah masyarakat juga. Jadi bahkan masyarakatnya itu lebih spesifik ke perempuan juga. Sesama perempuan itu membuat dogma kalau
kalau makanya kalau nggak mau diperkosa jangan kayak gitu gitu. Nah, jadi hal-hal yang kayak gitu. Jadi ini kan memang budaya masyarakat yang memang gini, kalau berpendidikan tinggi nggak akan terlontar seperti itu gitu loh. Jadi kalau memang kurang edukasi sehingga dia itu ngomongnya kan sembarangan, asal. Kebayang nggak perempuan yang mengalami pemerkosaan atau pelecehan seksual lalu membaca hal-hal seperti itu, gitu, itu mungkin di sosial media membaca. Tapi lingkungan sekitar bahkan juga melakukan hal yang sama. Contoh, itu anaknya si Pak itu kan diperkosa tahu, ya habis sih dia pakai bajunya kayak gitu. Nah itu hal-hal kayak gitu. Jadi lingkungan itu sangat kebentuk. Nah, gimana cara membangunnya? Kita sesama perempuan itu harus saling support yang Ibu bilang tadi. Jadi misalkan kita menulis sesuatu yang sifatnya memberikan dukungan. Atau misalkan orang tua kalian, mudah-mudahan tidak, misalkan orang tua kalian demen menggosip misalkan sama ibu tetangga, nah suka menggosipin lain. Nah, kalian sebagai yang berpendidikan, kalian ngomong sama mama, mama nggak boleh kayak gitu, mama kayak gini 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 gini. Mama kebayang nggak kalau anak mama, nauzubillah aku yang ngalamin hal kayak gitu, mama mau. Nah, jadi sebagai orang yang berpendidikan, sebagai orang yang paham dengan hal-hal tersebut adalah pelecehan itu, nauzubillah rasanya, itu kita harus berani berbicara, walaupun itu sama orang tua kita sendiri, sama keluarga kita sendiri. Jadi kalau di lingkungan, di apapun itu harus berani berbicara kalau kita tuh korban, udah direnggut gitu ya, udah direnggut terus tiba-tiba secara sosial kita juga harus direnggut juga. Nah, itu jangan. Nah, kalau ada teman kalian yang misalkan yang mengalami, lalu gimana caranya? Karena dia udah bahkan tidak bunuh diri aja udah alhamdulillah gitu ya. Jadi banyak yang mungkin sampai punya pikiran mau bunuh diri ketika diperkosa atau apa. Nah, yang pasti memang harus ikut. Biasanya kalau korban pemerkosaan atau korban lain itu biasanya kan kalau misalkan lapor ke polisi, di situ nanti ada pendampingnya, pendamping psikologis itu ada, psikiaternya juga ada. Kalau misalkan ada yang mengalami pemerkosaan tapi tidak konfirmasi, tidak lapor, tidak menuntut, itu kan nggak tahu. Nah, misalkan ada yang kejadian, lalu kalian tahu teman kalian mengalaminya, apa yang kalian bisa lakukan? Yang pasti kalian harus mendukung dia, bangkitkan kembali, berikan contoh-contoh. Banyak di luar sana yang mengalami hal yang sama tapi tetap bisa fight. Justru korban itu harus lebih fight sehingga nanti bisa speak up. Kalau saya tuh misalkan korban pemerkosaan justru bisa lebih speak up dibandingin yang mungkin tidak mengalami. Jadi entah itu dalam bentuk tulisan atau bentuk apa-apa gitu ya. Jadi kita harus saling support. Supportnya itu kita berikan contoh-contoh kejadian yang sama, lalu efeknya seperti apa, bahkan banyak kok film-film tentang itu juga banyak. Tapi yang pasti kalau habis kejadian jangan dikasih masukan apa-apa dulu, justru dipeluk dulu, ditenangin dulu. Jadi gini, kalau orang sudah lagi down jangan dikasih masukan yang berlebihan, justru nggak bisa. Justru kalau kita dengar dulu, jadi pendengarnya dulu, sampai orang itu sudah nyaman, sudah enak, baru nanti kita bisa kasih masukan-masukan yang sifatnya menguatkan dia. Ingat yang menguatkan ya, jadi bukannya masukan-masukan yang sifatnya ngajarin, bukan mengajari tapi menguatkan. Ya, mungkin itu yang bisa dilakukan. Oke, ada lagi? Terima kasih, Bu. Ada lagi dari Nadia Sisilia. Nah, sebagai perempuan, saya ingin bertanya bagaimana cara menghadapi trauma atau ketakutan terhadap laki-laki, karena pernah memiliki pengalaman yang buruk dengan laki-laki sehingga sulit untuk bersosialisasi dengan lawan jenis. Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari, banyak aktivitas yang melibatkan lawan jenis seperti kerja kelompok, pekerjaan, dan lain-lain. Namun, banyak sekali perempuan yang mungkin masih merasa malu dalam mengunjungi psikolog atau bercerita ke keluarganya tentang itu. Seperti itu, Bu. Ya bagus, itu banyak juga kejadian seperti ini ya. Jadi makanya Ibu bilang tadi, sekarang boro-boro kita mau ngomong sama psikolog gitu ya. Mungkin juga misalkan biayanya nggak ada, atau mungkin kalian misalkan nggak pakai biaya. Misalkan ya, nih Ibu nggak bilang nih anak ini yang ngalamin ya, misalkan aja contoh, misalkan anak UNJ, misalkan kalian di seni rupa.
kalian mengalami hal ini, kalian bisa semoga kalian apa ya, yang pertama misalkan kalian follow, yaitu yang Ibu bilang tadi. Jadi follow akun-akun yang memang sifatnya memberikan penguatan, membangun kepercayaan diri terutama perempuan, memberikan penguatan, lalu akun-akun psikolog gitu ya. Banyak faktor yang mengalami seperti ini nih, banyak. Jadi banyak orang yang mengalami hal yang sama, banyak. Dan kasusnya banyak juga yang menuliskan gitu loh. Jadi solusinya harus seperti apa juga banyak. Nah, jadi kan kalau memang trauma itu, jadi gini, trauma itu adalah hal yang nggak bisa dibuat-buat, sama seperti fobia. Contoh deh, ibu takut kecoa nih, itu nggak dibuat-buat. Jadi ketika ada yang benda yang kita takutin, itu berdebar kuat gitu ya, berdebar kencang, bener-bener fobia gitu. Jadi makanya ibu bukan orang psikologis, tapi ibu minimal yang kalian bisa lakukan adalah, misalkan gini, ibu takut sama kecoa yang tadi ibu bilang tadi. Mau ngelihat gambar kecoa aja udah langsung merinding duluan, udah keringet dingin gitu ya. Nah, jadi ibu cari artikel orang yang sama, yang memiliki kasus yang sama. Nah, itu banyak. Kalau kalian itu banyak. Gimana sih cara ngatasin itu gitu loh. Nah, jadi yang bisa kamu lakukan mungkin melakukan itu. Nah, tambah lagi kalian bisa punya teman. Kalau misalkan ngomong sama keluarga emang berat deh kayaknya, kalau ngomong sama orang tua, sama kakak itu lebih berat dibandingin ngomong sama temen. Seringnya begitu ya, seringnya begitu. Nah, jadi karena di UNJ ini punya prodi psikologi, cobalah ngobrol-ngobrol, atau carilah temen yang kira-kira bahkan yang mungkin kalian nggak kenal, kalian ngobrol, tapi juga kalau nggak kenal juga bahaya juga, tiba-tiba di blow up gitu kan, nanti malah jadi viral atau jadi apa gitu. Jadi sekarang juga memang sangat berhati-hati. Ya minimal kalau ada yang mengalami itu, kalian harus punya teman sharing, harus juga punya teman ngobrol. Semoga dari kerja kelompok itu tuh ada laki-laki yang baik justru yang mengubah citra yang tadinya dialami, perasaan trauma yang dialami. Jadi semoga nih laki-laki yang ada di sini gitu ya, yang ada di sini berbaik-baik hatilah dalam bersikap, dalam berperilaku sama siapapun. Nah, mungkin saja di luar sana atau di lingkungan kalian nih ada yang trauma sama laki-laki. Nah, kalian kan kalau kalian bisa menunjukkan contoh yang ternyata laki-laki tuh nggak sebejat itu, laki-laki tuh nggak separah itu. Nah, itu mungkin bisa mengobati, pelan-pelan bisa recovery. Nah, Ibu tapi berharap semoga yang trauma sama laki-laki tidak beralih ini ya, tidak melenceng ya, tidak melenceng perilaku seksualnya jadi maunya sama perempuan, nggak, jangan gitu ya. Jadi jangan begitu, justru kita akan cari sesuatu yang memang bisa recovery. Ya udah minimal ngobrol deh sama ibu deh, yang orang lain deh, mungkin misalkan yang mungkin bisa sharing, bisa apa gitu ya. Jadi memang ini susah kalau bukan dari diri sendiri. Jadi ya itu, baca kasus-kasus yang sama, gimana cara recovery-nya, kalau bisa kunjungi psikolog kalau bisa. Kalau nggak bisa, cari mahasiswa psikologi yang memang bisa diajak berteman. Biasanya mereka mau, karena mereka kan juga lagi belajar gitu ya. Jadi pelan-pelan, memang nggak bisa cepat. Pelan-pelan. Semoga bisa menemukan laki-laki yang menunjukkan kalau laki-laki ternyata nggak semuanya seperti itu. Ya, ya udah gitulah palingan. Karena ini memang agak sulit. Harus bantuan psikolog memang. Oke. Minimal ngobrol sama ibu aja dulu nanti di luar ini ya, kalau misalkan masih takut. Oke, ada lagi, silakan. Baik Ibu untuk jawabannya. Ini ada lagi dari Jua. Saya mau tanya, jadi saya sendiri tidak ingin menikah karena menurut saya tujuan hidup ini tidak hanya untuk berumah tangga dan memiliki keturunan. Nah, tapi kan kalau di budaya kita saja di umur 25 tahun belum menikah bakalan diomongin, kapan nikah nih gitu dan lain-lain. Nah, kalau begitu bagaimana tuh Bu cara mengatasi? Wah, oke. Jadi gini.
Ya itu ya itulah budaya di Indonesia ya. Itu adalah balik lagi ke budaya Indonesia. Kalau di luar negeri nggak ada masalah. Kamu nggak mau nikah, kamu nggak mau umur 35, umur 40 nggak nikah juga nggak ada masalah. Nah, tapi kan kalau di Indonesia kan jadi masalah gitu ya. Nah, jadi balik lagi yang Ibu bilang tadi, kalian menikah itu benar-benar ketika kalian merasa siap mau menikah. Jadi jangan menikah itu karena diomongin. Terus-terusan ketika lebaran, kamu kapan nikah? Temen gue udah nikah nih, gue belum nikah nih. Nanti kalau konsepnya nikah itu karena takut dicengin, itu nanti takutnya malah nggak harmonis. Justru menikahlah, mencarilah seseorang yang memang menurut kalian deket dengan laki-laki, kalian udah merasa kalian suka banget, tahu jeleknya, tahu buruk, tahu semua-muanya, dan kalian merasa oke, kayaknya gue udah bisa nerima kekurangan lo, gue udah siap banget nih kayaknya mau nikah, ya nikahlah gitu loh. Kalau memang merasa goals dalam hidup ya, jadi goals dalam hidup itu bukan berarti menikah doang kan, goals orang itu kan macam-macam. Ada yang pengen, gue nggak mau nikah, gue nggak mau tuh harus bangun pagi, ngurusin anak, ngurusin suami, hidup gue cuma habis hanya untuk ngurusin kayak gitu, gue nggak mau, gue pengen traveling keliling dunia, gue pengen ini, pengen itu. Ya kenapa? Ada masalah apa dengan orang yang tidak mau menikah? Nggak ada masalah apa-apa. Jadi uh, jadi gini, kalau kalian nggak mau menikah, apa yang kalian mau lakukan? Kabulkanlah mimpi kalian gitu loh. Jadi kalian mencari mimpi kalian. Kalian sekolah yang tinggi, S1, S2, S3, lalu kalian kerja yang bagus, lalu kalian bikin bisnis yang bagus. Jadi ketika kalian nggak menikah, banyak hal yang kalian lakukan, banyak impian yang kalian penuhi. Jadi bukan kalian nggak nikah, tapi kalian di rumah aja, main game, tidur-tiduran, seleweran, kayak gitu-gitu doang, nggak ngapa-ngapain. Ngapain gitu loh. Pasti kan gerah juga orang ngeliatnya. Tapi ketika kalian sudah luar biasa establishnya, orang juga akan melihat, gila dia enak banget ya. Jangan berbalik nih, orang yang nikah, tiba-tiba, gila enak banget temen gue ya, bisa keliling dunia, bisa ini, bisa itu, gila gue capek banget gitu. Kan bisa juga akan hal terjadi itu. Jadi nggak masalah, kalian jangan takut dengan mimpi kalian, apapun yang menjadi goals hidup kalian, terjang aja, nggak ada masalah. Tuh, misalkan kalian nggak nikah nih, tapi kalian duitnya banyak, kalian bisa bahagiain orang tua kalian, bisa bawa umroh, bawa pergi haji, bawa apa, nggak ada masalah. Gitu loh. Jadi jangan sampai nggak mau nikah tapi nggak mau ngapa-ngapain ya. Jadi jangan. Jadilah seseorang yang sangat luar biasa yang bisa memenuhi impian kalian dan impian orang banyak, ya. Mungkin itu. Jangan nggak masalah. Oke, ada lagi? Ya, dan untuk hal itu tadi, bagaimana juga cara membicarakannya ke orang tua gitu, Bu? Kalau misalnya nggak mau menikah di umur 25 tahun, seperti itu. By karya. Jadi nggak bicaranya itu by karya. Itu yang Ibu bilang tadi, sekolah yang tinggi, cari beasiswa nih. Selesai lulus S1 nih, beasiswa banyak banget. Kalian sekolah di luar negeri, kalian sekolah di mana-mana. Jadi speak up-nya itu bukan cuman sekedar speak up, tapi tunjukkan karya kalian, tunjukkan kehebatan kalian sehingga ketika kalian speak up, semua orang bisa melihat, oh, oke, emang ini pilihan anak gue nih, anak gue emang hebat banget dah, bangga banget gue sama anak gue. Udah, orang tua atau keluarga akan mendukung sebenarnya. Kecuali itu yang bilang tadi, ya kalau kamu goler-goler aja di kamar gitu, enggak mak, gue nggak mau nikah mak, gue nggak mau ini gitu. Tapi nggak ada yang kamu lakuin, ya orang gerah juga kali, ya. Jadi pakai karya, pakai prestasi. Ketika prestasi dan karya sudah terlihat jelas, terbentang jelas, orang lain juga nggak akan ada yang ngomong-ngomongin lagi, liatin aja. Ya, tapi ya kuncinya itu. Kalau mau menikah, menikahlah ketika kalian sudah merasa siap untuk menikah. Ya, jangan karena tiap lebaran nih ketemu keluarga disuruh kawin, akhirnya tiba-tiba dipaksa lah, dijodohin segala macam. Ya, syukur-syukur itu bisa sampai kakek nenek, tapi kalau di tengah jalan kan juga akhirnya kasihan juga. Ya. Oke, itu caranya seperti itu, tunjukin berdasarkan karya sama prestasi. Oke, ada lagi.
Nanti Silva kita sampai jam 12 aja ya, karena Ibu nanti jam 1 ada ngajar. Oh iya, ini masih ada 4 pertanyaan, Bu. Terakhir ya, pertanyaan ini ya. Iya, Hmm. setelah ini ditutup ya. Ya. Ini ada dari Renata Nimasya. Bagaimana jika perempuannya yang mencari perhatian lalu dilecehkan laki-laki? Setelah itu si perempuannya mengeluh dan kesal. Itu banyak juga yang kejadian seperti itu. Oh, ya itu kan masalahnya masalah ini ya, masalah. Jadi gini, usia juga sih. Jadi usia-usia kalian ini kan usia lagi memang benar-benar tertarik sama lawan jenis atau mencari perhatian sama lawan jenis. Nah, jadi gini, gimana ya ngomongnya? Tapi ketika laki-lakinya berbalik melecehkan, kalian nggak terima. Nah, makanya harus diedukasi. Jadi gini, harus diedukasi seperti ini. Sebagai laki-laki harus tahu batasan. Ketika dekat dengan teman perempuan, bukan pacar nih, ngomongin teman perempuan aja ya, teman perempuan. Tapi bukan berarti kalian berhak atas tubuhnya. Bukan berarti kalian berhak atas memilikinya dia gitu loh. Jadi berteman ya berteman aja. Makanya sebenarnya budaya kita kan juga lain. Budaya kita nggak seperti itu, tapi budaya luar seperti itu. Bahkan yang sekarang juga sama. Jadi banyak juga istilah misalkan teman tapi mesra misalkan. Atau ada juga yang misalkan perempuan ada kecenderungan ya Ibu bilang ya, demen nguber-nguber, tapi kalau laki-lakinya udah suka malah nggak pengen. Ya kadang-kadang suka kayak gitu. Jadi itu balik lagi ke psikologi masing-masing, tapi Ibu berharap sebagai perempuan juga tahu batasan. Jadi kalau memang kamu mau ngerayu-ngerayu laki-lakinya, kamu suka sama laki-lakinya ya nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan cuma main-main ya sebaiknya juga enggak. Laki-laki juga kan manusia biasa. Nah tapi kalau misalkan sampai terjadi, ya kamu tunjukin, lu ngapain tuh jadi kayak gitu sih sama gue nggak ngapa-ngapain lu jangan kurang ajar dong. Jadi kita harus berani juga bicara. Jadi kadang-kadang juga laki-laki suka salah persepsi. Kadang-kadang kebaikan perempuan tapi diartiin perempuan itu suka, padahal nggak juga kan. Kita kan baik sama siapa aja, tapi kadang-kadang suka salah persepsi. Nah, kalau sampai terjadi salah persepsi, perempuan jangan tidak berani untuk berbicara. Silakan berbicara. Gue tuh kayak gitu, lu jangan gitu dong. Gue malu kan biasa-biasa aja, berteman aja. Lu jangan jadi kurang ajar sama gue dong gitu. Diomongin kayak gitu, harus berani diomongin ya. Sekarang balik lagi juga sama, ada juga laki-laki yang dilecehin sama perempuan, kan nggak cuma perempuan yang dilecehkan sama laki-laki, laki-laki juga sama, suka ada juga yang dilecehin sama perempuan. Apalagi misalkan laki-laki yang agak keperempuan-perempuanan misalkan gitu ya. Nah, itu kan juga sama. Intinya adalah kalau kita orang yang berpendidikan, kita nggak akan menyakiti orang lain. Kita mau ngapain aja itu pasti berpikir, sakit gak orang itu, lalu gimana orang itu, makanya kita nggak boleh sembarangan gitu ya. Jadi kalau sampai kejadian perempuannya yang mencari-cari perhatian lalu tiba-tiba dilecehkan, ya perempuannya harus bisa ngejawab juga, gue tuh kan cuma suka malu, cuma kayak gini, lu jangan kayak gitu dong, bikin gue ilfil atau apa. Nah itu harus berani speak up ya, tetap kuncinya harus berani speak up. Oke, ada lagi? Ya, baik. Ini ada lagi dari Shelhana. Saya mau tanyakan bagaimana cara yang tepat kita nanggapi orang yang tidak mengerti tentang kesetaraan gender, Bu. Jadi gini, kita harus speak up mengenai kesetaraan gender. Kalau lingkungan kita ada yang nggak seperti itu, kita kasih penjelasan. Lu tuh jangan kayak gitu. Misalkan lu ambilin itu tuh, gimana sih lu kan itu perempuan, lu emang tugas lu masak gitu. Lu bilang, perempuan mau masak itu karena dia mau masak. Jangan dibilang itu tugasnya perempuan. Jadi kalau memang perempuan mau masak, ya dia akan masak. Kalau perempuan nggak mau masak, ya go food aja, nggak ada masalah. Jadi harus dikasih penjelasan. Kalau kita melakukan sesuatu itu semua atas keinginan kita. Tapi bukan berarti terus kita, aku nggak kepengen. Kadang-kadang perempuan nggak kepengen, tapi sebenarnya tetap dipikirin sama dia. Jadi perempuan tuh selalu dipikirin sebetulnya, ya. Jadi kalau memang nggak paham banget, dikasih sosialisasi atau dikasih unjukin contoh-contoh yang enak segala macam tentang ini loh. Lu gimana sih sama perempuan kok kayak gitu sih pikirannya? Harusnya begini dong gitu. Tapi kalau sampai
sudah berkali-kali dikasih penjelasan nggak paham, ya tinggalin aja, nggak usah dipikirin, berarti dia toksik gitu ya. Jadi kita sebisa mungkin memberikan penjelasan, ya itu yang dibilang tadi, memberikan penjelasan bukan berarti menggurui. Jadi jangan 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 memberikan kesan menggurui karena orang banyak yang nggak suka kalau digurui, ya. Oke, ini udah 5 menit lagi ya. Ada lagi silakan. Ada 2 pertanyaan terakhir, Bu. Mungkin 1 aja yang dibacakannya, Bu. Heeh. Iya, ini udah jam 12 nih soalnya. Yuk, Hampir habis. ya azan, kalau azan biasanya suka kedengeran kencang banget nanti Ibu harus mute. Baik, Bu. Oke. Ini dari Regina Clarissa. Saya ingin bertanya, bagaimana cara menghilangkan stigma patriarki pada orang-orang terdekat kita, baik dalam lingkungan keluarga maupun pertemanan. Karena berdasarkan pengalaman dalam keluarga saya, nanti ketika sudah menikah, saya harus melayani dan menuruti keinginan suami. Saya memang diperbolehkan untuk menimba ilmu setinggi mungkin, tetapi mereka sering berkata, sekolah tinggi-tinggi nanti juga akhirnya jadi ibu rumah tangga. Kurang lebih seperti itu, Bu. Ya. Bagaimana cara membuktikannya bahwa Mbak contohnya sama seperti yang sebelumnya, jadi gini, makanya Ibu bilang kuncinya tadi ya, jadi kalau kalian mau nikah, kalian nikahlah ketika kalian memang mau sudah siap menikah. Kalian menikah berarti kan kalian terlebih dahulu dekat sama si laki-lakinya. Kenalin dulu laki-lakinya, bikin marah dulu semarah-marahnya sampai kalian bisa nerima nggak marahnya laki-laki itu. Nah, jadi gini, kalau dari masih makanya kan hubungan itu terjadi dari komunikasi ya. Makanya gini, kalian harus mengenal benar pasangan kalian. Kalian harus kenal baik pasangan kalian sehingga ketika kalian menikah, kalian tuh saling support gitu loh. Saling support. Jadi kalau laki-laki kalian nggak apa-apa nih orang tua kalian ngomongnya kayak gitu, tapi ternyata laki-laki kalian itu sangat mendukung karir kamu, sangat bisa diajak komunikasi. Apalagi kalian juga orang yang berpendidikan, orang orang yang sangat tahu harus ngapain. Kalian mau bangun pagi, mau bikinin sarapan, mau segala macam itu memang kalian ingin. Jadi jangan dijadiin beban. Kalian mau kalian sayang kok sama pasangan kalian, nggak ada masalah kalian masak, nggak ada masalah kalian ngurusin rumah tangga kalian, gitu loh. Jadi memang budaya patriarki di keluarga kita ini semua masih sangat kuat, sepertinya masih sangat kuat. Nah, sering-sering yang Ibu bilang tadi, nonton bareng tentang film-film yang seperti itu, sama keluarga, sama apa, itu biar gimana pun juga ketika kita nonton itu film, pasti kita akan berpikir, "Ya Allah separah itu ya ternyata ya mama ya. Ini kasusnya kan kayak mama ya, mama suka kayak gitu sama anak mama." Karena si orang tua menonton film tentang tentang patriarki yang seperti itu. Jadi pelan-pelan, lalu saran Ibu, menikahlah sama orang memang pilihan kalian, yang kalian sudah kenal baik, tahu adatnya, tahu perilakunya, mendukung karier kamu, kamu juga mendukung si suami kamu, pacar kamu, jadinya insya Allah hal-hal seperti itu nggak terjadi. Jadi si suami itu sangat support kamu. Bahkan kalau orang tua kamu bilang, kamu kok begitu-gitu, udah kamu nggak usah ngambil S2 lagi, ngapain kamu kan udah berumah tangga. Tapi si suami ngedukung misalkan, lah mah orang suami aku ngedukung kok, kita kan pengen bangun bisnis bareng mah, tentang ini gitu loh. Jadi Ibu berharap, Ibu doain banget semoga kalian nantinya akan menikah dengan pilihan-pilihan kalian, sehingga rumah tangga kalian itu semua sangat indah, saling support, saling dukung ya. Jadi ya itu, kalau misalkan nikah nggak kenal, tiba-tiba nikah, kadang suka takut, kaget, ternyata perilakunya seperti itu, ternyata tabiatnya seperti itu. Nah, ya itu mudah-mudahan aja itu nggak terjadi sama kalian semua. Nikah kan bukan cuma status, tapi nikah itu kan panjang urusannya, ya. Ya udah palingan gitu. Jadi banyak kok film-film, nanti deh kapan Ibu sharing deh film-film yang nunjukin hal-hal seperti itu, boleh kadang-kadang ditonton sama keluarga, sama apa, sehingga orang tua kalian, keluarga kalian lain juga bisa melihat ternyata hal itu tuh nggak bener. Kadang kalau kita nggak ngelihat, kita nggak tahu ternyata kita melakukan hal yang salah, ya. Udah palingan itu. Ya, baik Ibu. Mungkin ada 1 pertanyaan lagi dan nanti akan Ibu jawab
via PC atau gimana ya, Bu? Tapi di jam 12 nanti Ibu nggak keburu waktunya. Ibu harus nyiapin materi buat ngajar. Ya. Nanti dijawab nanti yang lain ya. Nanti Abi akan dijawab di momen yang lain lagi aja ya. Baik, mohon maaf pada Abi Asari. Hmm. Terima kasih kepada Ibu Zaitun yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa tentang kesetaraan gender ini. Dan terima kasih kepada semua para peserta yang ikut berpartisipasi dalam bertanya. Kalian sangat luar biasa. Nah, jadi kesimpulan dari kesetaraan gender tadi itu, setiap perempuan punya kekuatan untuk mengatasi setiap hambatan dan tantangan yang ada. Bahkan dalam setiap pilihan yang dibuat, perempuan bisa menjadi sosok yang istimewa. Perempuan memiliki hak untuk dirinya dan juga bisa bermanfaat untuk orang banyak. Karena generasi yang hebat itu terlahir dari perempuan yang hebat. Ya. Dan acara selanjutnya akan disampaikan kembali kepada MC. Saya selaku moderator akan menyerahkan kepada MC. Ya, terima kasih ya untuk semuanya. Semoga omongan Ibu tadi ada yang bermanfaat. Sharing Ibu ada yang bermanfaat. Terima kasih, Bu. Baik, Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Silviana, serta terima kasih kepada Ibu Eza atas materinya. Untuk itu, acara akan saya ambil alih kembali. Sesi selanjutnya ialah pengumuman pemenang lomba lukis pada acara peringatan Kartini Puananta yang diselenggarakan oleh Hima Seni Rupa Universitas Negeri Jakarta. Yuk kita langsung masuk ke pengumuman pemenang lomba Kartini Puananta tahun 2021. Juara ketiga dengan perolehan total skor 77 diraih oleh, kira-kira ada nggak ya nih orangnya? Akan diraih oleh Carla Maheswari. Selamat ya untuk Carla Maheswari karena sudah berhasil meraih juara ketiga. Kita lanjut yuk ke juara kedua dengan perolehan total skor 84. Nah, untuk juara kedua ini akan diraih oleh Amelia Agatha. Selamat untuk Amelia Agatha karena sudah berhasil meraih juara kedua. Dan yang terakhir serta paling dinanti-nanti nih, juara pertama kita atau juara yang paling tinggi kita yaitu dengan total skor 90. Wah, hampir sempurna bukan? Nah, untuk juara pertama ini jatuh kepada Elisa Fajar Azani. Selamat kepada Elisa Fajar Azani dan selamat kepada para pemenang 3 besar. Nah, kira-kira pasti pada penasaran dong, gimana sih ini karya-karya pemenang kita yang keren-keren banget tentunya. Nah, ini dia hasil atau karya pemenang juara 3 kita yang diraih oleh Carla Maheswari. Keren bukan karyanya? Selanjutnya, ada lagi? Nah, ini dia karya pemenang juara kedua kita yang diraih oleh Amelia Agatha. Selamat ya Amelia, Carla, dan karyanya keren banget bukan? Kalian ini bisa menjadi motivasi loh. Dan ini dia juara pemenang pertama kita yang diraih oleh Elisa Fajar Azani. Keren banget ya, selamat ya untuk semua para pemenang karena telah berhasil menjuarai. Sekali lagi, saya ucapkan selamat kepada para pemenang 3 besar serta para karya terpilih kita. Hadirin yang saya hormati, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Saya, Nadira, selaku MC pada acara hari ini, memohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati para hadirin, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, tentang Hari Kartini yang diselenggarakan oleh Hima Seni Rupa Universitas Negeri Jakarta. Semoga kita dapat bertemu di lain waktu serta mengambil hikmah positif dari acara kali ini. Saya Nadira, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.